the President of the United States, U.S. square in central Baghdad to its right came to represent و خامنه‌ای شهید را کاری سخت و نیازمند. Teman-teman, kalau kita melihat Timur Tengah hari ini, aku sering bertanya pada diri sendiri dan menurutku pertanyaan ini sangat serius. Ya, apakah kawasan ini sedang diatur ulang sekali lagi? Karena mungkin kalian bertanya, oke, aku di Jakarta, di Surabaya, di Medan. Kenapa aku harus peduli soal konflik yang jaraknya ribuan kilometer dari Nusantara? Dan jawabannya sederhana, teman-teman. Karena konflik di titik-titik krusial planet ini tidak pernah benar-benar tinggal di sana. Dampaknya akan mengetuk pintu rumah kita semua. Secara ekonomi kita bicara soal rantai pasok global, ya, karena Selat Hormuz terganggu. Harga minyak dunia meroket. Dan kita tahu persis artinya apa bagi Indonesia, ya. Inflasi naik, harga bahan pokok di pasar lokal pun naik juga. Dan seterusnya, teman-teman. Tapi bukan hanya itu, karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ya, itu fakta. Ya, dan Indonesia adalah pemain kunci di ASEAN. Jadi secara geopolitik, ketidakstabilan di Timur Tengah memaksa Indonesia untuk mengambil posisi diplomatik yang sangat solid di panggung internasional. Jadi teman-teman, ini penting banget. 20 tahun lalu, lebih dari 20 tahun lalu, ya, Amerika Serikat ada konflik dengan Irak. Mereka waktu itu menjatuhkan Saddam Hussein, ya, yaitu pemimpin Irak, dan pada saat itu banyak orang percaya setelah Irak berubah, Timur Tengah akan menjadi lebih stabil, lebih demokratis, lebih mudah diatur. Tapi teman-teman, kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kawasan itu menjadi lebih kompleks, ya, lebih kacau, dan yang penting banyak kekuatan baru muncul. Jadi sekarang kalau kita melihat krisis besar dengan Iran, pertanyaannya muncul lagi, dan pertanyaannya sangat serius. Apakah dunia sedang mengulangi kesalahan yang sama yang tahun 2003 saat ada konflik Amerika Serikat dengan Irak? Mari kita coba jawab pertanyaan ini. Oke teman-teman, beberapa bulan terakhir, ya, sebelum tahap akut konflik yang terjadi sekarang, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat sangat cepat. Di satu sisi ada kekhawatiran tentang program nuklir Iran. Di sisi lain ada ambisi geopolitik yang jauh lebih besar. Jadi bagi Washington dan Tel Aviv, Iran dianggap sebagai penghalang utama karena mereka punya rencana untuk membentuk tatanan baru di Timur Tengah, ya, dan ternyata Iran menjadi penghalang. Ide dasarnya teman-teman sebenarnya cukup sederhana, ya. Israel menjadi kekuatan militer paling dominan di kawasan. Sementara negara-negara Teluk memperkuat kerjasama ekonomi dengan Israel. Jika skema ini berhasil, Timur Tengah bisa berubah menjadi blok ekonomi dan keamanan baru di dunia. Tapi, dan selalu ada kata tapi, ya, tapi ada satu masalah besar. Apa namanya masalah itu? Ya, Republik Islam Iran. We are going to defend our liberty. من همیشه آرزو داشتم. Teman-teman, aku ingin menekankan satu hal, ya. Iran itu bukan negara sembarangan. Secara geografis, Iran berada di posisi yang sangat strategis, ya, di antara Teluk Persia, Asia Tengah, Kaukasus, dan Asia Selatan. Secara sejarah, Iran juga salah satu negara paling berpengaruh di kawasan ini selama ribuan tahun. Itu peradaban sebenarnya. Artinya Iran bukan hanya pemain regional biasa, ya. Iran adalah pilar geopolitik di kawasan tersebut. Inilah sebabnya kenapa bagi sebagian strategi barat, Iran dianggap hambatan. Ya, Iran dianggap sebagai gangguan yang harus dinetralisir. Jika sistem politik Iran berhasil diubah atau setidaknya dilemahkan, maka terbuka ruang untuk membentuk keseimbangan baru di Timur Tengah. Kita sudah melihat pola pikir seperti ini sebelumnya. Strateginya biasanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu tekanan diplomatik dan tekanan ekonomi. Yang kedua itu isolasi internasional. Dan yang ketiga itu tekanan militer atau bahkan perubahan rezim. Tapi tentu aja ada masalah dalam strategi ini juga. Dan masalahnya adalah satu hal. Strategi seperti ini biasanya terlihat rapi di atas kertas. Tapi realitas politik jauh lebih rumit. Dan teman-teman sejarah udah memberi contoh.
Oke, mari kita kembali ke tahun 2003. Saat itu Amerika Serikat menyerang Irak ya dan menggulingkan Saddam Hussein. Tujuannya cukup jelas teman-teman, mengubah Irak untuk menjadi negara yang lebih stabil ya dan bersahabat dengan Barat. Waktu itu banyak orang di Washington percaya bahwa perubahan di Irak akan menciptakan efek domino di seluruh Timur Tengah. Tapi yang terjadi justru sesuatu yang berbeda. Setelah Saddam Hussein jatuh, struktur kekuasaan lama di Irak runtuh. Jadi Irak masuk ke dalam konflik internal dan konflik itu cukup panjang ya. Kelompok militan bermunculan. Dan yang paling menarik teman-teman, salah satu negara yang justru paling diuntungkan dari jatuhnya Saddam Hussein, itu negara apa? Itu Iran. Kenapa? Karena Saddam Hussein sebelumnya adalah musuh utama Iran di kawasan. Ketika Irak melemah, pengaruh Iran di Timur Tengah justru meningkat. Ini contoh klasik dalam geopolitik. Ketika satu kekuatan besar dihilangkan, sering muncul ketidakseimbangan baru yang tidak terduga. Square in central Baghdad near to where he worked. The globe came to represent the end of a cruel dictatorship. Jadi sekarang teman-teman, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika Iran juga mengalami perubahan besar? Sebenarnya ada banyak kemungkinan ya, tapi ada dua kemungkinan utama. Skenario pertama, rencana Amerika Serikat berhasil. Jadi Iran melemah dan kawasan Timur Tengah menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi antara Israel dan negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Washington memperoleh pengaruh besar dari Teluk Persia sampai Asia Tengah. Namun ada juga skenario kedua, seperti yang terjadi di Irak. Perubahan besar di Iran justru bisa memicu ketidakstabilan baru. Karena Iran adalah negara besar dengan identitas nasional yang kuat. Jika terjadi kekacauan internal, dampaknya bisa terasa dari Suriah sampai Afghanistan. Dan jika itu terjadi, seluruh kawasan bisa masuk fase ketidakpastian baru. Oke teman-teman, dalam geopolitik ada satu pelajaran lama. Rencana besar sering terlihat logis ketika ditulis di atas kertas. Tapi dunia nyata jarang mengikuti skenario yang sempurna. Orang merencanakan, tapi kenyataan sering punya rencana lain. Timur Tengah udah berkali-kali membuktikan hal itu. Sekarang dunia sedang melihat apakah sejarah akan mengulang pola lama atau justru menciptakan bab baru yang lebih tidak terduga. Dan teman-teman, apa yang terjadi jauh di Timur Tengah pada akhirnya tetap mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsolve. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.